dia pikir dia sebenarnya pikir bahwa itu sakitnya ambeien, susah terus kalaupun juga ada darah gitu kan, jadi diobatinlah secara ambeien, nggak taunya salah diagnosa juga, sampai akhirnya ternyata baru ketahuan kanker liver tapi sudah tersebar, udah menyebar, jadi udah langsung stadium 4 dari awal tahun ini dan merosot terus sampai sekarang. Oke. Meninggalnya persisnya jam dan harinya Kak? Tadi subuh jam 2.20 meninggalnya. Ya, tanggal 16 ya, 16 Agustus berarti. Nah, Kak Tessa sendiri berada di Jakarta kah waktu meninggalnya sang kakak? Saya tadi malam, saya itu berangkat ke Purwokerto naik kereta, dan sebelum ke Purwokerto saya mampir, sebelum ke Gambir nih yang ke sini, saya mampir ke sini. Dia masih reaksi gitu. Saya bilang saya pamit gitu. Jen, saya pergi dulu ya, aku pergi dulu. Sehat-sehat, semangat, tunggu aku pulang. Dia masih sempet iya, terus bahkan waktu saya pulang dia sempat melambaikan tangan meskipun dengan lemah banget gitu. Jadi maksudnya dia mau nungguin gitu. Nah, nggak taunya saya sudah sampai di Purwokerto, sudah bersih-bersih mau tidur, tiba-tiba mama kasih kabar kalau dia udah nggak ada gitu. Mungkin Kak kenangan yang sama kakak kakak seperti apa sih itu dulu deh? Ya, saya sama dia itu beda cuma 1 tahun. Waktu kecilnya itu kita udah kayak anjing sama kucing, berantem terus. Tapi setelah seiring berjalan waktu kita sudah sama-sama dewasa, karena mungkin kita jaraknya dekat banget ya, cuma 1 tahun. Jadi yang lebih banyak support waktu saya ada masalah, waktu masalah sama mantan suami kan sempat beberapa kali kan ke pengadilan, itu dia yang support karena dia juga kan pengacara. Jadi dia yang bantu jagain saya dan anak-anak waktu itu. Jadi deket lah gitu kita ya. Terus memang saya dan keluarga itu memang sudah punya urusan masing-masing, tapi kalau namanya masalah komunikasi kita tetap terus jalin lah, tidak pernah ada kata putus, terus nggak pernah ketemu. Bahkan kan saya itu kebiasaan sama keluarga itu, misalnya kita ke gereja bareng, pulangnya kita makan, nonton, ada quality time yang kita selalu jaga. Belum lagi kalau ada ulang tahun segala macam. Kak Tessa sendiri ada feeling nggak sih Kak waktu kakak mau pergi meninggalkan kita? Kan biasanya suka dikasih feeling gitu sama Tuhan. Feelingnya sih sebenarnya sudah dari kemarin kita sudah lihat bagaimana kondisinya dia ya. Jujur kita keluarga itu sudah ngelihat bagaimana dia kesakitannya. Kita lihat bagaimana dia menahan sakit karena sudah dikasih obat pereda nyeri pun tidak mempan gitu. Jadi kita udah ngelihat, aduh, mesti apa lagi nih kita gitu. Kita berusaha semaksimal mungkin kita bantu rawat pada saat terakhir dan ya kita sudah feeling gitu, aduh, jangan-jangan nggak lama lagi gitu, tapi kita nggak tahu waktunya Tuhan gitu. Ya, tapi tadi malam tuh saya yakin aja gitu, Jen, saya pamit gitu, Jen, saya pergi dulu ya, nanti pulang, tunggu saya pulang, saya bilang gitu, saya yakin aja gitu. Dan ternyata Tuhan berkata lain. Balik lagi dong Kak? Ya, tadi pagi langsung naik pesawat pagi langsung ke Jakarta. Kak, ini meninggalkan berapa anak ya Kak? Tiga. Oke. Nah, gimana tuh Kak meninggalkan anak? Berarti ada titipan namanya tes titip ponakan-ponakan anak-anak atau gimana sih Kak? Itu sih dia ngomongnya sama kita semua keluarga, karena saya sama mama papa, adik saya yang paling kecil, terus ada teman hidupnya adik saya almarhum itu yang selalu jagain tiap hari di sekitar dia gitu. Jadi dia titip pesannya itu buat semua. Ya terakhir di hari Sabtu itu dia sempat bilang gitu. Jadi ada teman hidupnya dia itu kan nangis terus ya di sampingnya almarhum adik saya. Terus dia sempat kayak ya mungkin kayak orang ngelindur, dia jelasin bahwa
udah nggak usah bingung soal biaya, nggak usah nangis, pokoknya semangat semuanya. Coba kasih tahu yang lainnya, semuanya bisa diuruskan, semua bisa di cover. Ini ada mama papa, ada Mbak Tessa, ada Meko, semuanya dibantu. Pokoknya dia kayak titip pesen bahwa ini pasangan hidupnya itu jangan nangis lagi gitu, jangan nangis lagi. Dia kayak orang Indo, dia pikir bingungnya karena biaya, padahal sebenarnya kita sedang menangisi dia gitu loh. Kita tahu bahwa dia tuh makin menggawat gitu, tapi dia bilang udah semangat, jangan pikirin lagi, jangan bingung lagi ya, katanya gitu. Itu kata-kata terakhir dia, jadi dia kayak mau menguatkan kita semua, padahal sebenarnya kita tahu gitu loh. Nah setelah itu dia udah nggak bisa ngomong lagi, udah cuman bisa bernafas dan kasih respon-respon yang ini, yang sedikit itu lemah. Om Arthur sendiri sekarang gimana kak mendengar papa? Ya gitu, jujur kita keluarga ini ngerawat dia dari awal tahun, dan kita itu sudah sangat-sangat ikhlas gitu loh. Kita tahu banget bagaimana perjuangannya dia menahan sakit, dan kita juga berdoa yang terbaik. Kita pengennya dia sembuh, kita sangat ingin dia sembuh, makanya itu kita berikan perawatan semaksimal mungkin sampai sekarang, sampai detik-detik terakhir pun semua obat-obatan dimasukin, segala macam. Dia bilang nyeri, dia bilang mual, dia bilang pusing, semuanya dikasih dengan dosis yang ditambah gitu. Pokoknya kita maksimalin. Tapi ya apa mau dikata ya, kalau kita kalau kita kan manusia gitu, nggak bisa memaksakan kehendak, cuma Tuhan yang tahu. Oke, Kak, mungkin terakhir ada ibadah penghiburan nanti malam dan ada nanti ada ibadah penghiburan, dan besok akan dikuburkan di tanah kusir siang. oke. Resa, terima